Halo. Halo. Hai guys, oh my god, kalian gak usah sangkut dengan jerawatku. Ini banyak jerawat guys. Halo halo. Mana risolnya? Ada, aku taruh kulkas. Jadi ntar tinggal diangetin. Kenapa miring? Seperti biasa lah. Sejak kapan live Indira tidak miring guys? Masih sisa banyak kah? Banyak banget. Hai. Halo Kak Ivan. Hai Kak Mas Lepi, Kak Carizal, Kak Raka, Kak Fauzi. Hai semuanya pokoknya. Enak kok risolnya, enak guys. Banget, terus kayak ada macem-macem gitu risolnya, terus kayak ada dikasih yang bentuknya segitiga juga gitu. Enak guys, bener-bener cemilan 1 bulan kayaknya. Lagu kok kegedean gak suaranya guys? Enggak lah ya, danusan enggak guys. Udah digoreng semua ya, udah digoreng semua. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, nggak usah di kulkas aja kan, daripada nggak enak kalau ditaruh di luar. Ntar tinggal diangetin aja. Ceki, terima kasih. Hai guys, apa kabar semuanya? Maaf ya aku udah lama banget nggak live. Aku kayak semenjak STS, bahkan dari sebelum itu kayak belum live lagi. Jadi sekarang aku punya banyak waktu luang guys. Terus aku seperti yang sudah aku bilang, hai Kak Kasper, terima kasih. Sebagai IDN terakhir. Apa tadi kan aku mau ngomong apa ya? Seperti yang aku bilang, aku di PM bilang kita akan live tengah malam. Tapi kayak guys, kan ntar ini reset ya jam 12 ya. Ini nggak usah ngirim-ngirim dulu guys. Kak Kasper terima kasih. Ntar ingetin aja ya sebelum ke reset kita baca podium top gifters. Apa kabar guys semuanya? Jangan lupa iya ntar bukan sekarang. Hai Kak Arai, terima kasih. Kak Alex, terima kasih. Jadi guys, apa yang harus aku ceritakan dulu ya? Ya Kak Kasper, terima kasih. Selamat, terima kasih ya guys semuanya. Akhirnya ya. Kak Mahen, terima kasih. Tentang SNBT dulu kah? Siapa aku kak, aku fans, nggak mau. Saya cerita apa dulu guys? Aku bingung guys, kayak terlalu banyak gitu loh. Kang Les, terima kasih. Kak Arvin, aku cepetin nih ya. Ini tuh deh dari STS guys. Aku kan nggak ini ya, aku belum live kan dari semenjak itu. Soalnya di minggu itu aku bener-bener langsung dar gitu. Aku kan ujian tanggal 24 ya. Terus 24, 25 nya tuh aku mau buka kalender guys, biar kayak aku terstruktur ngomongnya. Oh enggak salah,
Oh enggak, aku tanggal 23. Aku tanggal 23 kan ujian, ya menurut bahkan lupa. Terus tanggal 24-nya besoknya aku ada show kan. Besoknya lagi aku VC. Tanggal 26-nya aku STS. Jadi kayak di minggu itu dari awal hari Seninnya kan aku ada kegiatan di bimbel, terus masih belajar buat UTBK. Tanggal 23-nya UTBK, terus langsung show, VC, show. Terus kita ada VC lagi setelah aku show. Habis itu tanggal 28-nya aku libur sehari istirahat. Terus kayak kita ada Cikica, kita ada event OFC, ini ini full. Aku kayak bener-bener selama aku persiapan TBK aku emang udah bilang ke manajemen kayak aku minta kegiatannya dikurangin dulu buat aku persiapan gitu kan, sampai setelah ujian boleh deh aku kegiatan apa aja ayo gitu. Terus bener-bener setelah ujian besoknya dar langsung kegiatan ini itu. Makanya kayak kaget juga kali ya, karena setelah beberapa bulan sebelumnya aku bener-bener diringanin kegiatannya kan, nggak ada iya kayak nggak ada, bener-bener seminggu mungkin ada sekali atau malahan nggak ada apa-apa aku seminggu, kadang kayak gitu. Jadi kayak bener-bener setelah UTBK aku bener-bener dikasih semua ya, ayo ikut ini itu, iya oke. Kayak gitu. STS kan guys, terima kasih banyak untuk STS-nya. Walaupun ini telat banget sebulan sih untuk ngomong di live, tapi terima kasih banyak ya, akhirnya kita STS ngerayain ulang tahun aku bareng-bareng di teater. Dan aku merasa suaraku agak apa sih live terakhir hey. Gak, abis ini kita sering-seringin ya live-nya, soalnya alhamdulillah guys dengan keterimanya kemarin aku bener-bener gak ada nggak harus sibuk dengan soal-soal dan ujian-ujian dan persiapan mandiri ini itu lagi kan. Jadi aku sampai mungkin ntar mulai masuk ospek ini itu kan masih lama, itu beberapa bulan. Jadi kayak kita banyakin kegiatan lagi lah. Aku juga dari kemarin banyak ini kan show ini itu, walaupun minggu ini satu ya aku tadi apa sih, aku RKJ ya hari iya tanggal 4 ya. Kita banyakin live aja deh. Kavian terima kasih ya udah nggak ada tryout ini itu lagi guys, nggak usah akhirnya ya jadi gitu guys. Ngomong-ngomong birthday t-shirt aku guys, makasih juga ya semuanya yang udah punya birthday t-shirt terakhir aku. Gak ada yang tahu kan. Ini makasih yang udah yang udah punya birthday t-shirt barengan. Akhirnya kepake ya birthday t-shirtnya untuk STS. Ada yang belum sampai, udah sabar ya guys. Kali ini mah aku nggak bantuin packing soalnya, jadi berkurang tenaganya. Ditunggu aja. Ditunggu aja. Aku udah pernah cerita kan ya, waktu tahun lalu mah aku juga bantu abisnya yang punya aku lagi gitu. Kasih Barin, terima kasih. Jadi kayak ditunggu aja lah ya sekarang mah. Kak Harun, terima kasih. Ya guys, sebenarnya aku tuh udah ngode ya di birthday t-shirt aku, tapi kayaknya nggak ada yang sadar ya. Kavian, terima kasih. Iya, aku agak ngode-ngode dikit sih, emang orangnya suka ngode-ngode gitu, tapi kayak ya, kirain game Until Then, tapi kayak itu juga sebenarnya salah satu alasan kenapa aku pakai itu juga, soalnya aku abis nonton playthrough Until Then juga kan, terus kayak tapi sepertinya cocok gitu ya. Kayak Until Then. Kak Harun, terima kasih ya, gitu guys. Kak Harun, terima kasih ya. Enggak ya, selamat guys. Kak Bayu, terima kasih. Terus juga sebenarnya ya guys, di birthday t-shirt aku kali ini yang kemarin tuh aku tuh nggak terlalu, Kavian terima kasih, nggak terlalu ada
artinya banget itu loh. Kadea, terima kasih. Gak ada yang kayak makna mendalam seperti birthday t-shirt sebelumnya, lebih ke aku pengen masukin aja elemen-elemen yang aku suka gitu. Kayak kucing, ada kupu-kupunya, terus kayak ada dari ini kan tulisannya apa sih? Forever with you since 2021 kan. Itu kan awal aku masuk kan 2021. Ya nggak sih? Aku takut salah lagi, jangan-jangan bukan 2021. Ya, 2020 kan masuk, keluar, masuk 2021. Iya. Bener kan? Ya, tadinya aku mau masukin kayak terima kasih. Awalnya aku mau masukin 2020 kan. Itu kan bener-bener awal masuk kan. Tapi kayak kayaknya tidak terhitung sih. Jadi kayak ya udah 2021. Kak Harun terima kasih. Gitu. Kak Firman terima kasih. Kak Nadif terima kasih. Apanya yang kecilin lagunya? Oh kegedean guys. Oh sebenarnya aku ntar sebelum kita lanjut aku mau nanya dulu. Aku nih lagi pasang, jadi belakang ini aku lagi suka Triple S. Jadi ini tuh playlistnya campuran gitu lagu-lagu yang lagi sering aku dengar K-pop. Tapi aku juga belakangan ini lagi dengerin lagu Tommy Heavenly 16. Itu lagu Jepang, artis Jepang. Apa mau pasang lagu Indonesia? Mending apa guys? Kalian mau dengar lagu Korea, lagu Jepang, apa lagu Indo? Jepang, Korea, Indo, Jepang, Arab, itu apa maksudnya? Indo. Lagu Jawa, gimana ya? Aku bingung. Lagu Indo, Jepang aja. Lagu Inggris nggak masuk dalam pilihan itu. Indo, Korea, Jepang. Aduh nggak bisa bikin voting ya di sini. Ada yang bener dong. Jadi kalau misalkan ini udah beres, kita lanjut ke. Bentar, ini ada berapa lagu lagi ya? Oke, ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu lagi. Habis itu kita ganti ke lagu Jepang. Mana tuh? Tommy. Oke. Lagu Korea, habis itu ke lagu Jepang. Oke, ya gitu guys. Jadi aku sebenarnya pakai t-shirt. Oke, masukin semua yang kayak pengen aku sampaikan aja gitu. Maksudnya Kak Ola terima kasih. Maksud dari birthday t-shirt aku tuh nggak ada maksud apa sih. Kak Arai terima kasih. Nggak guys, ada guys kan maksudnya forever with you tuh walaupun ujungnya ada until then ya. Jadi kayak mau sampai ntar aku setelah grad pun aku masih tuh sama kalian. Makanya aku nggak akan yang tiba-tiba ngilang. Kak Naurin terima kasih. Kalau si Raisa kan waktu itu pernah cerita ya, katanya dia bakal mungkin off sosmed ini. Iya nggak sih, dia beda cerita kayak gitu kan? Kak Aldi terima kasih. Kalau aku enggak sih guys. Iya nggak sih, Raisa pernah cerita kayak gitu kan? Kalau aku nggak sih. Kayaknya aku tidak akan bisa off sosmed. Udah online mulu anaknya. Kalau terima kasih. Walaupun emang sekarang aja masih sering hilang-hilangan, tapi kayaknya nggak akan hilang sepenuhnya kok guys. Kak Adli terima kasih. Kak Aldi tadi Kak Adli, sekarang Kak Aldi ya. Terima kasih. Kak Desman terima kasih. Jadi aku nggak yang bakal tiba-tiba hilang guys. Jadi aku tetap bareng kalian, itu sih maksudnya. Walaupun until then gitu, sampai saat itu tiba, sampai ntar aku rush show. Setelah itu ya aku masih bisa kalian lihat loh, bukan tiba-tiba Indira hilang gitu. Ada apa sih? Dia tahu nggak sih sekarang emot aku tuh gini terus deh. Kak Tristan terima kasih.
begitu sih maksud dari Kak Aldi, terima kasih maksud dari birthday t-shirt aku. Terus warna ya, pemilihan warna Kak Levi terima kasih, karena aku mikir warna hitam tuh aku udah kan, terus kayak kebanyakan juga member birthday t-shirt kan hitam atau enggak warna terang putih atau yang gitu deh. Kak Harun terima kasih, jadi kayak aku lagi mikir warna yang aku pun bakal tetap pakai juga gitu. Terus kayak udah warna ini aja. Karamel terima kasih. Emang kenapa kamu coklat Kak Arvin? Apa hubungannya dengan anak Indra? Kak Tristan terima kasih. Ini warna coklat gitu. Kak Ayah terima kasih. Bukan aku nggak pikir ke situ Kak. Bukan gitu ya. Kak Vika terima kasih. Ya gitu sih kalau tentang birthday t-shirt guys. Itu aku sketchnya dari Kabarin terima kasih. Kalau yang birthday t-shirt tahun lalu tuh dari sketch awal aku sampai ke finalnya tuh lumayan beda jauh. Tapi kalau yang kali ini tuh sketch awal sampai ke finalnya bener-bener sama. Kak Harun terima kasih. Gak bener-bener sama sih, tapi kayak yang aku tuh bikin sketchnya, aku gambar, terus kayak terus aku deskripsiin semua kayak dari warna bajunya, dari warna si ininya mau kayak gimana, ini semuanya tuh udah aku deskripsiin. Aku cari referensinya juga dari Pinterest, terus pokoknya aku kasih notes gitu lah, pokoknya lumayan notes beberapa, lumayan panjang aku kasih tuh ke kakaknya. Terus kayak oke, gitu. Pas aku lihat hasil dari kakaknya bener-bener sesuai sama yang aku pengenin gitu. Jadi kayak dari sketch awal ke final tuh nggak terlalu banyak revisi ini itu deh. Kak Dianto terima kasih. Jadi kayak lancar banget guys pembuatan birthday t-shirt aku kali ini, gak banyak ganti-ganti desain kayak. Hai Kak Atar terima kasih. Tiap itunya ya itulah pokoknya. Kak Ilham terima kasih. Kavian terima kasih. Itu sih kalau yang birthday t-shirt ya. Lo nggak mau jelasin, lebih ke udah sih aku nggak tahu mau menjelaskan apa lagi. Tapi kayak iya bener emang setiap ornamennya aku jelasin lah. Setiap kucingnya mau ngadep sini, ntar kupu-kupunya sebesar ini tuh udah aku jelasin semua. Jadi kayak udah pas. Karizal Akbar terima kasih. Pokoknya lancar deh pembuatannya, jadi beres cepet gitu. Kak Despan terima kasih. Terus ke STS guys, kalian harus tahu ya STS aku ini, aku banyak request guys. Aku request dari awal pas mulai ngomongin tuh, aku udah mikir kan. Terus aku tuh kayak sebenarnya nyocokin juga gitu loh, kayak kan ntar biasanya foto project kan pakai birthday t-shirt ya. Jadi kalau kayak nyocokin, ntar aku birthday t-shirtnya kan mau kayak gini, ntar biar kayak cocok sama konsep projectnya. Aku bilang nih aku pengen projectnya ntar ada ini, ada kucing hitamnya, ada bunganya, ada ini. Tapi ternyata pas foto juga aku pakai kimono gitu sih, jadi nggak kelihatan birthday t-shirtnya, jadi nggak apa-apa. Tapi sangat amat cocok. Banyak mau kan? Iya, aku request ini guys. Kucing hitam artinya, dibilang nggak ada artinya ya tuh kupu-kupu dan kucing hitam. Cuman aku suka, terus kayak aku masukin aja. Aku juga bingung kalau disuruh ngejelasin arti kucing hitam dan kupu-kupu, itu binatang aja. Ya gitu, pokoknya project kan bikin. Aku dari awal minta, aku pengennya kayak rumah Jepang gitu, terus ntar ada kucing hitam, terus aku pengen ada bunga baby bird ini, terus kayak Japanese countryside ya, betul. Aku ngejelasin awalnya bingung gitu kan,
apa ya, terus aku bilang kayak gitu. Jadi kayak sesuai harapanku, sesuai ekspektasiku, melebihi ekspektasiku. Walaupun sebenarnya kayaknya udah ada tema ya awalnya sepertinya. Tapi ya karena aku minta ini ya kan? Karena aku minta ini kayaknya. Kak Bayu, terima kasih. Akhirnya terganti. Kak Firman, terima kasih. Gitu. Terus akhirnya setelah Kak Harun, terima kasih. STS kan aku udah banyak minta ya. Aku tuh sebenarnya udah mikir, ini aku STS sudah banyak banget minta ini itu kan. Ntar buat next project aku nggak usah minta deh, aku akan ya udah gimana kakak-kakaknya aja. Pas kemarin ada VC mau gimana ntar buat project 200 show, ntar gimana buat live show, Kak gimana kakak aja Kak. Lebih ke aku juga nggak ada kepikiran sih, mungkin karena kemarin apa ya, STS pertama gitu, terus kayak STS pertama dan terakhir gitu, makanya aku minta banyak soalnya kayak tidak akan merasakan lagi. Jadi aku minta ini gitu. Kalau yang buat next mah bebas guys, aku kayak gimana kalian aja, aku surprise aku gitu. Gimana aja pas yang bagus aja. Cuma waktu kemarin pas switch aku sempat bilang kan warnanya jangan yang gelap-gelap lah, kita projectnya warna-warna terang, warna-warna happy, jadi kayak happy gitu. Jangan hitam, itu maksud aku, jangan dark gitu. Warna hijau neon nggak gitu juga sih sebenarnya Kak, tapi Kak Adli terima kasih. Pokoknya ya warna terang aku udah bilang kayak gitu, biar vibesnya happy aja gitu. Begitu guys. Terus ya guys, terima kasih buat STS-nya. Terus kayak apanya yang happy? Ya makanya biar happy tuh warna terang aja. Jadi kayak vibes-nya tuh nggak yang kayak gelap gitu, kayak kita tetap happy. Kocek, terima kasih. Ya terus kan pas STS. Jadi guys, pengumumanku itu maaf ya kalau terkesan tiba-tiba. Pengumuman apa? Apa ya? Aku juga bingung pengumuman apa. Ya gitu. Juga banyak yang ini juga. Aku awalnya juga emang gak mau ngumumin di STS sih. Sebelumnya aku sempat ngobrol beberapa kali sama manajemen kayak kapan mau ngumuminnya. Emang ada pengumuman? Iya, apa ya, pengumuman apa ya? Ya aku tuh udah ngobrolin ini beberapa bulan kebelakang kan, kayak lumayan cukup jauh sebenarnya dari aku ngumumin kemarin. Terus niat awalnya adalah masih beberapa bulan ke depan aku niatnya baru mau ngumumin. Terus kayak aku ngobrol lagi karena ternyata takutnya ntar JGT lagi ada ini itu gitu kan, seperti yang kalian tahu ternyata ada banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang ya udah aku mau cepetin. Awalnya aku mau di bulan Mei, akhir bulan Mei, ini kan sekarang di Juni ya. Kak Fikri terima kasih. Aku awalnya mau di bulan Mei. Aku tuh pengen nunggu pengumuman UTBK dulu. Jadi sebenarnya tuh aku pengen aku udah dapat kampus pasti gitu. Kalian udah tahu aku emang dapat bakal kuliah gitu. Baru aku ngumumin. Jadi setengahnya pas ada pengumuman itu tuh kalian udah tahu aku kedepannya bakalan di mana, akan ngapain gitu loh. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi dan ngobrol lagi dengan manajemen, aku ngerasa
pas STS aku tuh paling pas gitu loh waktu STS. Jadi undur nggak jadi, hey. Iya, kayak waktu STS kemarin tuh kayak paling pas, soalnya semua orang tuh lagi ada di situ gitu. Keluarga aku, sahabat-sahabat aku, Gen 10, terus kalian-kalian semua juga yang hadir langsung ke teater, yang verif, yang nonton dari live stream tuh semuanya ada juga gitu loh. Jadi kayak menurut aku bener-bener paling pas tuh di situ. Karena aku juga mikir kalau misalkan aku tunda lagi, kayak belum tentu ntar di satu show bisa ada Gen 10 semua, atau bisa di show itu ada sahabat aku, ada keluarga aku gitu pada nonton. Jadi emang pas tuh karena itu acara aku sendiri juga gitu loh. Jadi nggak kayak tiba-tiba bukan show apa-apa gitu, bukan acara aku, tiba-tiba ngumumin terus kayak lagi nggak ada kalian gitu, nggak banyak orang, nggak banyak fansku gitu yang ngasih aku datang. Jadi kayak aku pengennya emang pas itu gitu. Jadi begitulah kenapa aku akhirnya memilih di tanggal 26 April. Kayak terima kasih, dan itu pas banget kan di hari ulang tahun aku nih, ya kan? Ya, begitu. Gitu, jadi menurut aku itu paling pas. Kavian terima kasih. 10 menit, 5 menit lagi lah buat baca top gifters dulu ya, daripada riset ntar. Lalu ini pertanyaan walaupun udah dijelasin sama Cilin ya kayaknya waktu itu, Gen 10 udah tahu semua apa belum? Karajan terima kasih. Kalau Ella, guys, jadi yang sebenarnya udah bener-bener tahu adalah Ella doang. Kabayu terima kasih. Ella doang udah tahu. Sisanya yang lain semuanya pada belum. Karizal terima kasih. Kalian inget gak sih aku pernah live bareng Ella berdua di kosanku? Nah beres live tuh kita kan makan. Kita makan gak sih? Iya kita kan makan. Terus ngobrol kan. Di situ aku ngomong ke Ella, Kak Ayer terima kasih. Itu aku bilang pas itu bulan apa ya berarti? Februari nggak sih, pas nggak lama setelah ini kan MVUG. Ya kan MVUG, terus kita live kan buat bahas MVUG itu kan. Nah di situ aku bilang ke Ella, jadi selama ini Ella yang pertama tahu. Ella juga nangis apa enggak? Nangis dia di sini. Kak Air terima kasih. Dia langsung bilang, Kak gak seru Kak, kok gitu. Tapi ya begitulah. Karapin terima kasih. Terus udah sisanya aku nggak bener-bener nggak ngasih tahu. Jadi yang tahu tuh Ella doang. Member lain pun gak ada yang tahu. Terus pas hari H-nya, Kak terima kasih. Hari H-nya pas STS-nya, iya seperti yang dikasih tahu Cilin, aku ngomong-ngomong kayak lain gitu loh. Kak Fajr Zidan, terima kasih Kak. Aku ngomong-ngomong kayak lain, tapi aku ngomongnya gini, kayak aku grad loh hari ini. Kalian percaya nggak kalau aku ngumumin grad hari ini? Karena terima kasih. Aku ngomongnya gitu, terus kayak bener-bener gak ada yang percaya, kayak bohong banget dia kayak gitu. Apalagi si Raisa, kan aku ngomongnya kayak cuman ke Gen 10 ya, terus aku juga ngomongnya kayak kalau lagi berdua doang. Raisa tiba-tiba ngomong kayak di backstage, guys katanya kayak Indira mau ngumumin grade hari ini. Dia ngomong kayak gitu. Bener-bener ya. Terus aku kan kayak, hey aku nih beneran mau ngumumin loh. Dia malah teriak-teriak di backstage kayak gitu. Jadi kayak gak ada yang percaya gitu loh. Tapi si Manda tuh udah kayak, lu beneran ya? Soalnya Kak Ceki terima kasih. Soalnya kayak ada kakak staff gitu yang biasanya tuh kalau lagi GR atau misalkan belum mulai show tuh nggak ada di situ gitu loh. Terus kayak, soalnya si Manda bilang gini, soalnya tuh ada Kak itu di depan, ngapain coba, dibilang gitu kan. Kak Syahiran terima kasih. Kak Tusuk Som, udah diganti ya jadi Tusuk Som ya sekarang. Terima kasih Kak. Gitu, Harun terima kasih. Dia tuh udah kayak, lu beneran ya soalnya ada Kak itu tuh dari tadi. Kayak enggak kok gitu.
Kadian tuh terima kasih. Terus kayak makanya pas seno terakhir tuh aku kan ini kan minta gen 10 boleh di tengah nggak kak gitu kan, aku bilang ke Cigre kan kayak gen 10 dong di tengah. Nah di situ baru si Raisa sama si Mando kayak beneran ya. Makanya kalian kalau misalkan lihat ya si Raisa pas seno tuh nggak nunduk kan, kayak malah ngeliatin ke aku begitu karena dia kayak kak beneran ya gitu. Nggak mau lihat lagi ya gitu pokoknya. Jadi aku emang sebenarnya nggak ngomong-ngomong. Kak Abi terima kasih ya. Begitulah lalu aku mengumumkan. Pada nangis kesian ya. Kata Suksong terima kasih. Udah guys, jangan sedih-sedih guys, karena aku keterimanya alhamdulillahnya di Jakarta. Seperti yang aku bilang, aku bakal lebih lama lah, bisa lebih lama, nggak akan secepat itu. Kayaknya kalau kemarin ya aku nggak keterimanya nggak di Jakarta, kan berarti aku harus persiapan buat pindah pas masuk ospek kan, berarti itu kan di Agustusan. Karena sekarang alhamdulillah keterima di Jakarta, aku masih belum tahu sih mau di bulan apa, tapi aku bisa pastiin Agustus aku masih di sini. Sama guys, tuh udah aku spoiler guys, aku nggak tahu aku boleh bilang kayak gitu apa enggak, tapi kayak Agustus insyaallah, bukan insyaallah, Agustus aku masih ada sini. Apalagi aku masih mau ngejar 200 show guys. 200 show, aku udah berapa berarti sekarang? 180-an gak sih? Iya gak sih? Berapa show lagi ya? Aku yakin kalau emang mau 200 show Agustus kayaknya masih nyampe gitu loh. Kak Larkin terima kasih. Ya gak sih tuh 17, 18 lagi. Pasti masih kalau ngajar 200 show ya Agustus aku kayaknya baru gitu 200 show. Kak Dian tuh terima kasih. Jadi kayak kita 4 menit lagi guys, jam 12 aku takut kriset. Jangan tolong ingetin aku ya. Kak Dian tuh terima kasih gitu. Ini kayak terima kasih ya guys sudah nemenin di STS dan pengumuman aku juga guys. Tapi sebenarnya ya kan aku emang udah keterima nih. Baca dulu aja kah? Yaudah baca top users dulu ya. Masih lanjut kok live nya guys. Baca dulu tapi ya. Dari 24 ya, dari 24. Terima kasih ada Kak Arai and Cynthia. Ini Cynthia pasti lagi nggak live ya, jadi nonton kesini ya. Kak Fajar Zidane, terima kasih. Kak Rifki, terima kasih. Kak Zibara, kangen katanya, terima kasih ya Zibara. Kak Alex, terima kasih. Kak Adlinya Marsha juga pasti karena Kak Marsha lagi nggak live kan. Terima kasih. Kak Rajan juga terima kasih. Kak Atar terima kasih. Katanya harus bangun pagi, cepat tidur. Kak Ceki terima kasih juga. Tadi cepet banget ya kayaknya, awal mulai live langsung masuk. Kak Abimanaf terima kasih. Kak Levirian terima kasih. Kak Tristan juga terima kasih. Ampun 2 menit lagi guys. Kak Tristan terima kasih. Kak Lerken terima kasih. Casper, bener kan Casper? Casper is my name. Terima kasih Kak Casper. Kak Ronald, Kak Dea. Aku akan terus memanggil Kak Dea ya Dea. Kak Dea terima kasih. Kak Tusuksom, Kak kan masih ada aku dan Grace ya. Garpu aja dulu. Kak Aldinya Indira terima kasih Kak Aldi. Kak Ola terima kasih. Kak Adianto NTWTB Kak tidak apa-apa Kak, masih ada. Jadi ayo semangat, masih ada ujian berarti bulan depan. Kak Ayer terima kasih. Kak Harun yang Levi Indira, apa tuh lanjutannya nggak kebaca. Terima kasih Kak Harun. Kak Bayu juga terima kasih. Dan Kak Vian terima kasih. Ntar kita lanjut top usersnya setelah jam 12 soalnya riset kan. Oke. Habis ini aku mau pasang lagu ini, bentar guys. Aku mau masukin
Mana bentar, aku mau nge-cue lagu dulu. Ini lagu Jepang, lagunya Tommy Heavenly, oh bukan 16 tapi 6, Tommy Heavenly 6. Kalian kalau tahu ini lagu enak-enak guys, Tommy Heavenly. Bentar ya, aku masih apalagi ya. Itu aja. Oke. Jadi terakhir lagi bahas apa guys? Oh iya, last show. Karapin, terima kasih. Ya guys, last show aku masih belum tahu mau di bulan apa sih. Aku juga gak bisa bilang juga sih sebenarnya. Tapi intinya yang bisa aku kasih spoiler adalah Juli aja aku masih ikut tour dan konser dan ini itu kan. Agustus aku masih ada. Jadi kayak ditunggu aja kapan. Gak akan cepet-cepet kok guys. Aku juga udah bilang ke manajemen juga kayak kalau misalkan aku keterima di Jakarta, aku gak akan buru-buru. Apalagi aku ke Atar, terima kasih Michi-nya. Apalagi aku masih ngejar 200 show juga kan. Ini lagunya Tommy Heavenly 6. Aku suka banget lagunya. Kak Bayu terima kasih. Kak Aryo terima kasih. Ya jadi Kak Ciki terima kasih. Gak usah buru-buru guys ngerjain projectnya ya. Paling 200 show aja dulu. 200 show dulu kak. 200 ya guys. Udah diburu-buruin. 200 ya. Terus kan emang dari kemarin aku kebetulan seminggu dapat 2 show. Tapi minggu ini juga 1. Minggu kemarin kayaknya sempet 1 show doang juga. Jadi kayak lumayan nyantai kok guys. Kak Casper terima kasih. Aku juga masih mau tampil perform. Kak Cipuy, terima kasih. Oh, Kak Cipuy, terima kasih. Aku baru ngeliat Kak Cipuy. Kak Ronald, terima kasih. Tapi ya guys, walaupun ntar aku udah last show gitu dan udah grad, udah nggak di JKT, bukan berarti aku bakal berhenti dari dunia dance, tari gitu-gitu sih. Kak Arya, terima kasih. Karena apa ya, dari kecil aku udah nari kan. Jadi walaupun serem banget berhenti dari dunia, enggak. Makanya aku mungkin di luar sana pun masih bakal mungkin ikut komunitas tari atau ikut dance project, atau ya mungkin kalau aku emang sendiri ya bikin cover dance yang gitu-gitu sih. Karena aku emang bener-bener suka nari sih, apalagi dance cover kan. Jadi aku nggak mau ninggalin nari aku juga gitu. Aku nggak mau ntar skill dance aku malah kaku. Kak Septa terima kasih. Jadi walaupun mungkin cover doang gitu. Kak Firas terima kasih. Cover aku posting di TikTok doang atau gimana gitu. Mungkin aku tetap gak akan ninggalin gitu. Kayak Erlangga terima kasih. Lalu guys, cerita
nih ya. Ini sebenarnya mungkin agak serius dikit ya. Aku semenjak kemarin diterima gitu kan, alhamdulillah, banyak yang kayak nge-DM atau misalkan di komen, di reply atau video TikTok gitu kayak, Indira batalin aja grade-nya, atau berarti nggak jadi kan grade-nya gitu. Kayak Ciboy terima kasih, nggak mungkin gitu. Maksudnya aku tahu sih, maksudnya mungkin itu bercanda atau kayak mungkin kayak pengenannya kalian doang gitu kan, maksudnya kayak udahlah aku se-grade gitu, kayak nggak mungkin loh gitu, kayak apalagi udah ngumumin grade kan. Aku tahu itu cuma bercanda, tapi kadang kalau misalkan aku ngepost sesuatu terus kayak isinya komenannya itu doang gitu, jadi kayak ya sekali dua kali mungkin ya udah gitu bacanya, tapi kayak 3 kali 4 12 kan 3 kali 4 kali gitu kayak capek aja gitu. Agak iya gitu, maksudnya udah pasti udah pasti aku tetap grade guys, maksudnya aku udah ngumumin, nggak ada lah aku jadi tiba-tiba batal. Itu juga udah keputusan aku gitu. Aku kan udah bilang juga kayak mau aku keterimanya dimanapun, aku grade ini bukan cuma buat ngejar PTN-nya, tapi aku juga bilang aku pengen kehidupan mahasiswi Indira ini secara maksimal. Jadi kayak walaupun emang deket kok, bisa bolak-balik kan di Jakarta, keputusanku sudah tetap guys, aku mau full jadi mahasiswi itu. Jadi kayak nggak usah ini kali ya, apa kayak setiap ada sampai aku lihat sampai ada postingan khusus gitu loh, kayak setelah Indira keterima ada yang bilang apakah grade-nya batal gitu, kayak no. Jadi ya seperti itu. Mana aja, maksudnya aku juga ngerti mungkin itu bercandaan, tapi kayak aku melihat 1000 komenan seperti itu kan. Jadi kayak gitu, alhamdulillahnya kan aku udah keterimanya di Jakarta, jadi kayak tidak akan jauh-jauh gitu. Kan Nafira terima kasih kak. Lalu guys, Kak Rifki terima kasih. Bukan Jakarta ya Jakarta pinggir dikit lah, berarti Jakarta sonoannya dikit. Kak Zibara terima kasih. Terus ini guys, aku mau cerita, Kak Sep terima kasih. Jadi kan itu sebulan ya sebelum pengumuman. Kak Erlangga terima kasih, sebulan lebih bahkan, karena aku kan hari pertama UTBK-nya ya. Ikut bukber ya tahun depan. Ya guys, ntar tahun depan bukbernya aku gak sama Gen 10 kali ya. Gen 10 udah gak ada yang bukber tuh ntar. Tahun depan kita bukber bareng. Waduh. Kak Rajun terima kasih. Aku kan ini ya beres UTBK ya, aku mikir kan kayak aku ini tadi sebenarnya aku ada beberapa subtes yang emang aku pede nih bakal gede nilainya. Kara terima kasih. Tapi aku juga tahu hitungan aku tuh kayak bodoh sekali, karena aku lihat, aku kayak nginget lagi terus kayak yang ini udah pasti salah, jadi pasti nilai aku bakal kecil tuh di situ. Terus kayak aku makanya di situ langsung mikir kayak gak bisa nih kalau aku kayak ngandelin UTBK. Aku bilang ke ngaku lagi, iya emang aku hitung-hitungan ini bener-bener data-datanya udah dihitung, udah aku nggak akan bilang skornya, tapi jujur skor aku ini setelah dihitung rata-ratanya tuh bukan skor yang gede juga guys. Kak Septu terima kasih. Aku kan buka pengumuman dulu ya.
alhamdulillah tuh keterima. Terus aku cek skornya, pas aku cek aku sampai kayak, hah, skornya segini tapi masih bisa masuk. Aku merasa kayak, hah, aku sampai bingung kayak, dengan rata-rata skor segini kok aku masih keterima sih gitu loh. Kayak aku nyari kan kayak di X, terus kayak karena aku keterima pilihan 2, aku cek juga ya kan yang pilihan 1 nih pada skornya berapa. Terus kayak pokoknya skor aku ke skor yang gak keterima tuh bahkan bedanya 40. Aku kayak, pantas aja gak keterima pilihan 1. Aku kayak ketinggian banget kalau aku pengen keterima di pilihan 1, kayak wow, jauh banget. Jadi kayak alhamdulillah masih keterimanya di pilihan 2, dan emang suka juga sih. Jadi emang 40 itu gede banget, lumayan gede banget. Jadi pas aku sampai kayak ngitung lagi, kayak ngulang ngitung, kayak beneran ini skor aku segini kok masih masuk sih gitu. Ya alhamdulillah sih kalau gitu. Mungkin ya di jurusan aku kalau nggak salah kan 24 orang yang terima, aku itu nomor 23 lah kayaknya kalau diurutin. Kayak tapi alhamdulillah lah kalau gitu. Aku bener-bener kaget sebenarnya skorku segitu. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Cipi, terima kasih. Ya alhamdulillah. Ya kalau nggak salah, kan mau terima kasih. Ya kalau nggak salah jurusan aku kalau yang terima dari UTBK tuh 24. Kalau nggak salah kan ya, kalau nggak salah. Apa lebih kecil dari itu? Kalau lebih kecil dari itu pokoknya aku kayak pertama dari terakhir atau kedua dari terakhir. Aku masih merasa shock, ada kayak ya ampun skorku. Aku tidak akan bilang skorku berapa, tapi emang pas aku terima kasih. Emang kalian kalau tahu hitung-hitungannya tuh di PK sama PM 2 itu emang aku anjlok banget. Aku bakal ngomong aja sih, maksudnya karena kalian jangan mengira aku sepintar itu sih sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya, tapi skor lain maksudnya bener-bener ngegendong banget karena lumayan tinggi skor aku yang lain. Jadi rata-rata aku tuh rendah, nggak rendah sih, maksudnya aku akan bilang itu rendah juga, tapi kayak nggak setinggi itu karena emang nilai PKPM aku tuh yang bikin aku rendah, berkurang lah jadinya. Kalau dengan PKPM aku bisa lebih tinggi mungkin gitu. Pokoknya terus paling tinggi aku sesuai ekspektasi aku juga di LBE yang bahasa Inggris itu aku paling tinggi. Nah karena ini kan maksudnya pas aku kemarin selesai ujian tuh aku udah pokoknya ya ini aku gak akan ngasih tahu pokoknya skornya berapa, tapi PU, PPUBM, PU, PBM, PPU, LBI, oh enggak, PU, PPU, PBM, LBE, angka depannya sama, LBI beda 1, PK di bawah PK di bawah LBI 1, PM di bawah PK 1. Itu angka depannya ya. Itu deh pokoknya. Makanya guys, tapi kayak itu sesuai hitungan ekspektasi aku juga gitu. Aku bakal tinggi di LBE, aku bakal rendah di PKPM. Makanya pas aku tuh tahu, aku udah sempat ngitung juga kalau misalkan aku sisa yang lainnya dapat skor segini dengan PKPM yang segitu, aku dapat skor berapa. Nah, ada beberapa yang mendekati tuh di komen pokoknya guys. Terus aku tuh ngerasa kayak itu nggak akan cukup buat masuk itu. Makanya aku waktu ditanya mama papa juga kayak, gimana ujiannya? Aku bilang nggak tahu, soalnya aku udah yakin hitung-hitungan aku bakal jelek gitu. Makanya waktu kemarin tuh aku langsung nyari kan kayak ujian mandiri di itu, langsung nyari tuh. Aku juga bikin di kalender aku gitu kan, di
kalender aku masukin tanggal segini ada ini, tanggal segini ada ini, tanggal segini ada ini gitu. Apakah kamu sesosok itu Kavian? Bukan, tapi nggak setinggi itu, tapi kayak di bawahnya lagi nggak setinggi itu paling gede. Terus aku nyari kan ke arah, tapi aku nggak nyampe segitu ke arah. Kalau misalkan nyampe segitu aku bisa masuk pilihan 1. Aku langsung nyari, aku masukin kalender. Aku juga udah bilang kan ke manajemen kayak kalau misalkan aku nggak terima di yang UTBK kemarin, berarti aku masih ikut ujian ini itu. Terus kayak mungkin pas di tour tanggal-tanggal segitu tuh ada ujian juga, jadi mungkin aku harus bolak-balik atau gimana. Jadi kayak ya, jadi mungkin agak harus bolak-balik, atau mungkin aku harus nyesuaiin sama ntar ikut turnya di mana gitu kan. Mana nih? Ada tuh, pokoknya ada tuh yang beda 1 doang sama skor aku di komen. Terus aku udah bilang kayak gitu ke manajemen, jadi aku juga kayak manajemen udah tahu dan bakal nunggu kabar aku juga gitu buat gimana ke depannya gitu kan. Terus setelah itu selama aku nunggu tuh aku bener-bener, Kak Firas terima kasih. Oh, bahkan guys, ntar aku habis ngeliat lagi nih, yang sama tuh PU, PPU sama LBE itu di angka depan paling gede di skor aku. Terus di bawah itu ada PBM sama LBI, itu 1 angka di bawah yang pertama. Setelah itu baru ada PK 1 angka di bawah, 1 angka di bawahnya lagi ada PM. Jadi gitulah, makanya guys sebenarnya shock dikit jadi LBI nggak jelas dan susah, bener aku setuju. Nah udah kayak gitu aku nungguin kan, selama nungguin tuh aku juga niat gitu loh guys. Hadi Mazu terima kasih. Aku tuh tahu aku harus pada tebak-tebakan nomor. Aduh. Ya terserah aja skor berapa, yang penting lolos ya, alhamdulillah guys. Karena Firat terima kasih. Makanya guys, waktu itu aku juga sempat mikir kayak mau buka skor dulu apa hasil dulu nih. Terus aku mikir ya udah sih, aku nggak peduli skornya berapa, yang penting lolos, mending kayak gitu. Jadi kayak aku buka skor, aku makanya buka hasil dulu, terus ternyata lolos. Pas lihat skor aku agak shock gitu loh. Gitu. Terus aku kan masih tetap bimbel ya selama nunggu pengumuman tuh. Tapi aku tuh kayak mau belajar gak niat, tapi kalau nggak belajar juga nggak bisa gitu loh. Jadi kayak aku tetap datang ke bimbel, tapi kayak setelahnya aku nggak lanjut belajar lagi gitu loh. Kayak yang penting datang dulu, ngambil buku, ngerjain soal diskusi, soal mandiri, terus soal buat dibawa pulang juga, soal kuis, terus aku bawa soal mandiri juga. Aku masih ngelakuin, tapi kayak aku nggak bener-bener belajar lagi gitu loh. Karena aku tuh ngerasa kayak, aku sempet kayak bilang ke temenku kayak aku pengen buru-buru pengumuman, dan kalau misalkan emang ketolak, mending ketolak aja biar aku sadar diri buat belajar gitu loh. Karena selama belum pengumuman tuh kayak gak niat gitu loh buat belajar. Kak Ga, terima kasih. Sekarang jadi gak sadar diri gak gitu, hey. Kak Alzera, terima kasih.
Iya, makanya aku tuh itu salah kan pola pikirnya, makanya aku kayak tetap maksain belajar juga, tapi kayak niat gak niat gitu loh. Makanya aku merasa kayak aduh mending cepetan gitu, jadi biar aku bener-bener nge-push lagi buat belajar gitu kalau misalkan emang gak terima tuh. Kabayu, terima kasih. Terus kayak sebelum pengumuman nih, 1 hari sebelum pengumuman, Kak Ga, terima kasih. Izin tidur ya, silakan Kak yang udah mau tidur, mau udah jam segini kok tidur aja. Kak Ga, terima kasih. Terus H-1 guys, H-1. Kapayo, aku terima kasih. H-1 tuh aku kepikiran banget, dan untungnya jadi H-1 aku nggak ada kegiatan. Hari H pengumuman aku nggak ada kegiatan, terus pokoknya nggak ada kegiatan sampai di tanggal berapa tuh yang aku ada show ya. Aku baru ada show lagi kemarin kan, show RKJ ya. Iya, tanggal 31 kemarin kan. Jadi aku berpikir alhamdulillah aku nggak ada show, nggak ada kegiatan apa-apa dari pengumuman UTBK sampai tuh di tanggal 31. Berarti aku ada 3 hari untuk nangis-nangis dulu. Jadi aku udah kayak alhamdulillah, ntar aku akan buka di kosan kalau aku perlu ada nangis-nangis dulu. Aku ada 3 hari. Kapayo, aku terima kasih. tapi guys, ujung-ujungnya Kak Reza terima kasih. Ujung-ujungnya adalah H-1 aku nggak tenang. Kak Rajen terima kasih. H-1 tuh aku bener-bener nggak tenang. Terus aku merasa kalau aku sendiri di kosan, aku bakal kepikiran terus yang ada yang nggak enak lah. Aku kepikiran terus. Akhirnya H-1 aku pergi ke Bandung. Aku me time. Aku bener-bener, aku ke salon, aku pijit, aku beli baju, aku makan enak. Guys, ini aku beli baju kan, terus aku beli anting, beli cincin juga. Aku bener-bener udah, aku mau me time, aku mau jalan-jalan, aku mau di Bandung gitu kan. Udah kayak terus setelah itu aku juga akhirnya awalnya mau buka di kosan kan, tapi akhirnya aku bukanya mau bareng sahabatku, jadi kayak dia temenin gitu. Akhirnya walaupun aku tetap buka pengumumannya sendiri. Ini TMI dikit, maafin aku sahabat, tapi sahabatku malah sakit, jadi dia ke IGD, jadi kayak aku harus buka sendiri guys gitu. Jadi aku buka tetap sendiri, terus kayak ya begitulah aku buka. Aku buka di Nangor guys. Aduh, aku bingung banget. Aku buka di Nangor. Tapi habis itu malamnya aku pulang ke rumah, terus kayak aku keterima kan, aku langsung ngabarin grup, aku ngabarin teman-temanku, terus aku ke rumah kayak makan-makan, merayakan, nggak makan-makan juga sih ya, kayak makan bareng bersama keluarga kita, kayak iya udah terima, ngomongin ntar ada daftar ulang ini gitu. Ngucap apa waktu keterima gitu. terus kayak meneteskan air mata, terus alhamdulillah terima gitu. Terus aku langsung screenshot, terus aku kirim ke grup keluarga kan, alhamdulillah keterima di pilihan dulu, aku bilang gitu. Terus aku ngabarin ke teman-teman bimbalku tahun lalu yang sebelumnya udah pada ngerantau semua tuh, terus kayak sisa aku doang kan yang belum kuliah. Aku kirim ke situ, terus mereka langsung pada wah congratulations, ayo kita foto almet bareng-bareng ulang. Mereka udah pada foto almet duluan karena aku waktu itu enggak, jadi kayak ayo kita ulang foto almet lagi gitu. Kata terima kasih, udah lengkap tuh jadinya teman-temanku. Jangan lupa daftar ulang, siap. Aku masih ngurusin karena harus ini itu ini. Aman kak. Kak Ian terima kasih. Terus aku ngabarin ke guru bimbel aku juga. Terus wali kelas bimbel aku ya, wali kelas bimbel aku ini ngajarnya PKPM kan.
Jadi pas aku ngirimin skor aku bilang kayak, "Kak, jangan marah ya lihat skor PKPM aku." Terus dia cuman bilang PKPM-nya terus pakai emot yang kayak gitu. Love wali kelasku. PKPM apa sih? PK itu pengetahuan kuantitatif, PM penalaran matematika. Terus kayak ya untungnya dia pasrah kayaknya dengan PKPM ku, jadi kayak alhamdulillah sih. Ya nilai ke skor yang lain ya masih menggendong lah, alhamdulillah. Kayak terima kasih. Kamu ditolong jelaskan semua subtes itu, aku nggak relate, zamanku bukan itu namanya. Jadi kalau PU itu penalaran. Guys, masa aku udah lupa sih. Jadi kalau PU itu penalaran umum. Penalaran umum itu lebih ke apa ya guys? Aduh, udahlah kak maaf ya. Itu deh. Penalaran umum pokoknya lebih ke logika. Ntar ada rumusnya juga, tapi kayak sebab akibat gitu-gitulah, pola yang gitu-gitu. Terus kalau PPU tuh pengetahuan dan pemahaman umum yang aku lagi baca. Itu tuh sama ada pemahaman bacaan dan menulis, itu PBM. PPU, PBM itu biasanya digabungin kalau belajar. PPUBM itu biasanya tentang EYD, kalimat logis, kalimat efektif, terus biasanya kayak tanda titik, tanda koma, yang gitu-gitu. Biasanya kalau PPU PBM teksnya lebih singkat, kayak nggak sebanyak itu. Terus kayak sinonim atau kayak kata yang lebih luas ini itu gitu. Terus PK baru pengetahuan kuantitatif, biasanya itu tuh matematika, hitung-hitungan, tapi yang langsung soal gitu, langsung kayak angka-angka deh semuanya gitu. Terus ada literasi bahasa Indonesia, itu LBI, itu pokoknya teks panjang bahasa Indonesia. Kalau LBE literasi bahasa Inggris, itu teks panjang bahasa Inggris. Kalau PM penalaran matematika itu soal cerita matematika gitu loh. Itu dia guys penjelasan singkatnya. Terima kasih ke Pak Yopo. Lalu ya itu makanya LBI ini lumayan. Tapi kadar liatnya gimana sih kak? Kak Husan terima kasih. Ribet iya, makanya nggak ada kimia biologi, nggak ada kak. Kalau sekarang tuh udah nggak ada pelajaran kayak gitu. Kak Ceki terima kasih. Nggak ada yang kayak soshum atau sainteknya tuh udah nggak ada kalau di UTBK-nya. Tapi biasanya kalau di kok kayak lagi sosialisasi ini ya jadinya. Sosialisasi masuk kuliah. Ya kalau kayak gitu ada aja tuh. Kalau di ujian mandiri biasanya ada beberapa kampus yang kayak gitu. Biar relate ya, biar tahu ya. Iya, catatan buat tahun depan. Ya tapi kadang tiap tahun suka ada yang beda-beda dikit, ada ganti peraturan atau apa gitu. Soalnya tahun lalu nih misalnya aku lupa bentar. LBE kalau nggak salah, LBE tuh soalnya sekarang tahun ini tuh lebih banyak 5 soal, tapi PM lebih kurang, dikurangin 5 soal kalau nggak salah. Pokoknya kayak beda gitu dan waktunya dibanyakin gitu guys. Pokoknya di kayak mungkin tiap tahun bakal ada, tahun depan ada beda gitu. Itu beneran kayak sosialisasi. Udah deh guys gitu ya guys, kalau yang udah mau tidur aja guys, udah mau jam 12:30 habisnya. Iya kan sepuh daripada kuliah. Lihat guys, aku seangkatannya sama Raisa. Kak Reza terima kasih. Terus guys, oh iya aku tuh pengen ngomongin ini guys, karena kayaknya terlalu simpang siur ya. Aku kayak pengen klarifikasi aja gitu.
ada aku melihat ada yang nulis Indira setelah ikut tiga kali ikut UTBK akhirnya keterima, atau kayak ada pertanyaan, Indira nih angkatan berapa sih kok baru masuk kuliah gitu ya. Aku akan menjelaskan guys. Jadi begini, makanya 3 kali iya kan Kak Harun? Enggak, aku ini pertama kali ikut UTBK. Tahun ini tuh aku pertama kali ikut UTBK. Karena terlalu simpang siur, aku akan memberitahu guys. Jadi aku ini harusnya angkatan 22, jauh kan? Aku lulus harusnya 2022. Kalau aku nggak pindah kelas 12 di Bandung, aku harusnya angkatan 22. Tapi karena aku pindah ke Jakarta waktu semester 2 kelas 12, itu tuh nggak bisa. Jadi akhirnya aku ngulang kelas 12 di Jakarta. Jadilah aku lulus angkatan 23. Akan panjang ini guys. Begitu guys. Baru tahu ada yang bilang kamu TBK 3 kali. Makanya aku juga kayak oh enggak gitu Kak gitu. Jadi kayak akan aku jelaskan aja gitu. Iya, jadi harusnya aku angkatan 22. Jadi teman-teman aku nih sebenarnya teman-teman aku di Bandung tuh mereka angkatan 22. Tapi karena aku pindah ke Jakarta, aku ngulang kelas 12, aku jadi lulus angkatan 23. Setelah lulus tuh aku emang udah niatnya gap year. Aku mau setahun JKT-an aja dulu. Nah, tapi ntar aku jadi bingung. Iya, gap year tuh. Nah, tapi setelah itu aku bingung 22 ke 23. Terus aku gap year itu kan 24. Nah, gap year aku terus sambil bimbel juga. Karena walaupun aku gap year, aku mau setelah itu langsung masuk kuliah. Jadi aku bimbel karena aku tahu aku kalau bukan nggak bimbel tuh aku nggak masuk apa-apa, aku nggak tahu pelajaran sama sekali. Jadi aku harus bimbel dan aku lebih milih bimbelnya yang offline. Bimbelnya apa? Kayak nggak tahu aja Kak Atar. Soalnya aku harus offline gitu, nggak bisa kalau misalkan online. Aku nggak bisa online lah kalau misalkan belajar tuh. Jadi aku bimbel lagi. Nah, waktu lagi persiapan, lagi mau daftar akun tuh, itu kan angkatan 24 kan berarti yang lulus. Aku tuh nggak bisa daftar gitu. Aku kira karena aku anak gap kali ya udah aku ngurus lah ke sekolah. Ternyata emang nggak bisa. Terus aku pernah jelasin ini kok. Pokoknya ya ada karena kesalahan sekolah. Jadi bukan daftar tuh emang sendiri kan, tapi karena kalau misalkan udah nggak bisa daftar kan itu ada mungkin datanya ada yang salah, datanya ada yang kurang, berarti kan dibenerin ke sekolah. Nah, ternyata data aku tuh ada datanya tuh emang hilang, dihapus sama sekolah. Penjelasannya waktu itu begitu, datanya pokoknya. Jadi aku tuh gak bisa bikin akun karena emang gak ada data lulusnya, data riwayat sekolahnya gitu. Jadi makanya aku tuh gak bisa bikin akun. Jadi emang bukan karena aku yang telat bikin atau aku yang kelupaan bikin. Jadi emang aku udah ngurusin beberapa minggu sebelum bikin akun periode bikin akun ditutup tuh aku udah ngurusin ke sekolah. Dan ternyata ngurusin itu tuh agak lama juga. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan tahun lalu sebelumnya aku gap year kan, pas tahun lalu aku lulus banget itu aku langsung bikin akun, mungkin gak akan seribet itu kali ya, karena masih ada datanya gitu. Mungkin itu karena aku emang waktu tahun lalu pun pas lulus aku emang langsung gak bikin akun, gak ikut UTBK sama sekali, terus ditambah gap year, jadi emang datanya udah gak tau lah. Terus pas di tahun 24 kemarin tuh aku mau ikut tuh nggak bisa karena periode bikin akunnya udah ditutup, karena ngurusin data akunnya itu terlalu lama, nggak bisa cepet deh pokoknya.
akhirnya kelamaan, terus udah gak bisa bikin akun dan masih belum beres juga benerin datanya. Ya guys, dibilang ini akan jadi cerita yang lama ya guys, cerita panjang pokoknya kayak gitu. Jadi aku nggak bisa ikut tuh tahun lalu kayak gitu, intinya adalah kayak gitu. Makanya kenapa tahun lalu aku batal ikut, jadi bukan karena aku yang udah deh nggak jadi aja gitu, bukan karena itu. Aku kalau bisa dari tahun lalu pun aku akan ikut tahun lalu kali ya, tapi karena nggak bisa dan ngurusinnya lumayan lama. Mama papa juga harus ke sekolah beberapa kali, aku juga ke sekolah beberapa kali, terus ternyata harus ke pusat ini jadi lama banget. Terus akhirnya diurus tapi kayak itu udah intinya udah melewati periode pembuatan akun lah. Jadi ya udah tahun kemarin aku nggak bisa. Terus tapi emang Arvin terima kasih. Terus aku juga kayak setelah itu gak masuk bimbel sama sekali karena aku mungkin shock juga ya kemarin. Kata Suksum terima kasih. Shock juga aku ternyata tiba-tiba gak bisa ikut UTBK, apalagi aku udah bimbel ini itu. Aku kayak meninggalkan teman-temanku dan bimbel aku kayak gak ngasih kabar sama sekali. Tapi teman-teman aku emang ada yang tahu juga, aku tetap cerita gitu kayak aku nggak bisa ikut, mungkin nggak akan ke bimbel sekarang gitu, kayak gitu begitulah. Nah, Kak Bayu terima kasih udah kayak gitu. Udah biasa nggak ngasih kabar dan ghosting. Ya udah sih. Kata Suksem terima kasih. Ya gitu. Akhirnya aku udahlah, pokoknya aku nggak masuk bimbel lagi sama sekali. Tapi aku tuh emang udah niat, pokoknya itu harus diberesin, data aku ada lagi, aku akan tahun itu akan bimbel lagi, jadi tahun depan alias tahun ini aku bisa ikut lagi UTBK. Terus di bulan apa ya, berarti bulan, pokoknya kan seingat aku waktu tahun lalu bimbel tuh awal-awal tuh ada pelajaran kayak ekonomi, sosiologi yang kayak gitu-gitu dulu. Nah aku tuh gak mau ikut pelajaran itu, jadi aku tuh sebenarnya nunggu sampai emang pelajaran UTBK aja gitu. Nah makanya aku tuh masuk bimbelnya pun lebih telat gitu, nggak sengaja, nggak dari awal. Nah kayaknya aku masuk kayak telat berapa bulan gitu deh. Terus ya begitu, udah kayak gitu aku masuk, udah ketemu tuh teman-teman baru kan berarti. Dan emang pelajarannya tuh langsung pelajaran UTBK gitu, jadi bisa langsung fokus. Aku baru terus ikut TO ini itu kan, terus kayak udah itu. Kalau yang dari yang tahun kemarin aku mulai bimbel sih, aku udah mulai cerita ya, maksudnya aku ngasih tahu aku ikut bimbel, aku ikut TO ini itu, aku udah cerita lah berarti. Jadi aku baru mulai ikut bimbel lagi. Terus kalau yang sekarang tuh aku dari tahun lalu Desember gitu, kayak aku mulai langsung ngurusin data. Jadi nggak pas dekat-dekat buka akun aku baru, nggak pas periode bikin akun aku baru ngurusin lagi ke sekolah, tapi dari sebelumnya aku udah mastiin lagi ke sekolah, aku udah datang lagi, aku udah kayak ini udah pasti bisa kan, udah dibenerin kan gitu loh. Terus kayak pas aku bikin akun pun aku datang ke sekolah, jadi kayak kalau misalkan nggak bisa atau gimana tuh aku bisa langsung ngomong kayak ini kok nggak bisa, ini gitu lah. Terus kayak alhamdulillahnya waktu kesana tuh awalnya tuh sempat nggak bisa, tapi kayak kita nunggu di situ, aku nunggu sampai agak sore, terus kita nyoba lagi bikin akun lagi, alhamdulillahnya bisa. Jadi pokoknya semua urusan udah beres tuh, semua data aku udah aman, ini itu semuanya udah beres, sampai bikin akun sama sekolah tuh urusanku sudah selesai.
Katu Suksang terima kasih, jadi lancar lah untungnya kalau yang kali ini bikin akun itu ini itu. Terus kayak jadi setelah bikin akun selesai aku tinggal bimbel aja, terus udah lega kan sekarang. Iya alhamdulillah udah lega banget ya. Aku tinggal bimbel aja kemarin tuh, jadi setelah beres akun tuh udah nggak harus mikirin kayak data masih belum ini itu. Jadi tinggal bimbel. Waktu itu sempet kan bimbel kan, sebelumnya aku kayak seminggu cuman 2 kali atau 3 kali. Terus waktu itu sempet kayak hamin seminggu UTBK tuh yang setiap hari datang bimbel dari pagi, terus ikut tambahan beres baru sore. Pernah juga yang kayak sampai setengah 10 aku masih di tempat bimbel. Jadi kayak emang diseriusin lah. Untungnya emang kemarin kan udah bilang ke manajemen juga kegiatanku dikurangin dulu ini itu ini. Jadi kayak alhamdulillah sih, maksudnya terbayarkan semua hal itu, semua absen aku di JKT juga kemarin dengan masuk pilihan 2. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillahnya begitu guys. Jadi itulah klarifikasi. Jadi Indira baru pertama kali ikut UTBK ya tahun ini. 2 tahun yang lalu emang tahun lalu gagal UTBK, tahun sebelumnya lagi emang gak ikut UTBK, tahun sebelumnya lagi pindah ke Jakarta. Jadi gitu guys timelinenya ya. Makasih ya guys. Aku harap dengan apa yang akan aku lakukan ke depannya, kalian tahu aku di mana ke depannya, juga kalian ikut bangga dan menerima keputusan aku ini untuk grad gitu. Gitu guys. Kalian udah tahu kan aku di mana dan jurusan apa juga, kalian pasti udah ada yang tahu, beberapa orang. Jadi guys, aku nggak akan nyebut sih, tapi kayak pilihan 1 dan pilihan 2 aku tuh di kampus yang sama. Ya aku cerita pemilihan jurusan kalian dikit lagi deh. Pilihan 1 dan pilihan 2 jurusan yang sama, kampus yang sama dengan fakultas yang sama. Tapi pilihan 1 tuh emang kalau dulu ngelihat yang sebelumnya kayak passing grade yang gitu-gitu lah, pokoknya kayak yang lulus masuk ke jurusan itu tuh emang tinggi banget dibanding pilihan kedua aku ini. Dan emang itu jurusan yang aku pengenin lah, emang bener-bener aku pengen banget. Dan tuh kan paling ketat satu univ kata Kak itulah Kak Atar. Jadi emang aku juga mungkin kayak setelah melihat skor dan keterima pilihan itu, mungkin aku juga mikir kayak wow ternyata aku ketinggian banget ya, aku pengen masuk jurusan itu. Tapi kayak ya tidak ada salahnya untuk berharap. Jadi emang jurusan satunya itu, jurusan 2-nya yang aku keterima ini. Jadi dua-duanya emang satu kampus, satu fakultas gitu. Tapi mau keterima pilihan 1 pilihan 2 juga aku seneng kok dua-duanya. Kata terima kasih. Karena dua-duanya emang yang aku pengen juga. Jadi kayak aku nggak masalah masuk 1 atau 2. Terus di fakultasnya aku pengen juga di kampus yang aku suka juga, yang aku mau juga. Jadi kayak Karima terima kasih. Jadi aku juga waktu itu sempat sebenarnya bimbang, mikir berkali-kali untuk jurusan kan, apa sih yang sebenarnya aku mau gitu. Pilihan ketiga enggak, aku cuma milih 2. Pilihan 3 sama 4 aku nggak ngisi karena aku emang nggak mau, daripada aku terimanya pilihan 3 atau 4 tapi malah
ikut mandiri aja kan sayang ya, maksudnya itu ada buat orang lain. Jadi kayak ada 4 pilihan ya, jadi sarjana terapan, S1 D4 D3 pilihannya tuh begitu. Habisnya emang kalau pilihan 3 pilihan 4-nya tuh kayak gak sesuai yang aku mau kan, daripada aku maksain ngisi gitu, yang penting kuliah gitu tapi nggak niat dan emang nggak mau gitu, mending nggak usah aku pilih kan. Jadi aku pilih pilihan 1 pilihan 2 yang emang aku mau gitu. Begitu, aku sempet bimbang juga, makanya kalian kalau misalkan ingat aku pernah ya, ada yang tahu tuh aku pernah ikut acara open house salah satu fakultas di kampus itu juga yang aku mau juga. Itu loh saat aku mantepin jurusan apa yang aku mau gitu, karena di situ aku kayak nyari tahu kayak jurusan ini terus pelajarin apa, ngapain aja, ada ini itu ininya, terus kayak begitu ya. Kalian ada tahu. Terus kalian juga kalau lihat tuh yang foto aku udah pakai almet tuh, itu aku foto dari event itu yang open house itu, karena itu ada foto kayak foto pakai almet terus foto polaroid gitu loh. Terus aku kayak aku mau gitu. Terus itu aku taruh di belakang HP gitu loh, di belakang casing aku kan transparan, jadi aku pakai di situ kayak penyemangat. Oke, kalau kalian mau tahu ya, waktu dari kemarin tuh selama aku bimbel sampai ujian, sampai keterima kemarin, wallpaper dan lock screen aku tuh foto kampus itu dan foto kemarin aku di sana. Pokoknya kayak aku pakai buat manifesting dan buat penyemangat aja. Terus sekarang kayak kemarin sudah keterima, aku udah ganti udah ganti wallpaper, sekarang udah balik lagi kayak biasa. Jadi kayak itu kamu minjem almet ya? Iya, jadi kayak ada bagian dari acaranya gitu, berbayar gitu loh, bisa foto polaroid gitu. Terus gitu kayak jadi kayak sekarang sudah kembali ke wallpaper biasa, karena sebelumnya wallpaper aku bener-bener kalau buka HP warnanya oranye gitu kayak kayak cahaya terang banget gitu. Jadi kayak sekarang balik lagi ke wallpaper hitam aku wallpaper hitam putih dan abu, jadi kayak udah wallpaper aku kembali gelap biar matching dengan warna-warna bajuku yang monokrom dan gelap itu. Karafin, terima kasih. Itu kayak emang kemarin tuh penyemangat banget sih. Terus aku juga bikin kayak countdown gitu, kayak countdown waktu mau UTBK sama countdown waktu mau pengumuman gitu. Jadi kayak oh iya, tour guys. Oh ya bentar guys, itu untung aja sekarang spill mandiri di mana ya guys. Jadi bentar aku mikir dulu mau ngomongin apa dulu nih ya gitu guys. Pokoknya jadi aku tuh mandiri, aku tuh udah masukin jadwal, udah nulis mandiri, udah nyari udah bikin akun juga. Pokoknya buat aku tuh udah nyiapin buat ikut 6 mandiri gitu. Terus aku tuh beberapa mandiri tuh udah ada yang dibuka sebelum UTBK diumumin, tapi aku tuh mikir kayak banyak banget sampai 6. Iya, mandiri tuh ujian di kampus itu gitu loh, jadi bukan dari UTBK ya gitulah guys. Pokoknya aku bingung ya. Aku tuh udah nentuin 6, ada beberapa yang udah dibuka sebelum hasil UTBK diumumin, tapi aku tuh mikir karena itu kan berbayar ya guys, aku sayang banget gitu loh, kayak kalau ternyata aku alhamdulillah keterima UTBK tapi udah daftar itu uang terbang. Jadi kayak aku menunggu pengumuman dulu dan alhamdulillahnya aku karena belum daftar juga dan ternyata keterima, jadi kayak nggak harus keluar uang lagi begitu. Aku udah nyiapin, aku udah nulis 6, pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kayak ada yang lumayan jauh, ada yang dekat, ada yang balik lagi ke kampung halamanku jadi kayak dengan jurusan yang sama, nggak semuanya sama tapi kebanyakan sama, dan lebih ke fakultasnya sama gitu.
aku nggak jauh-jauh sih di kemarin pilihannya tuh di fakultas itu aja, prodinya aja mungkin beda-beda, jurusannya mungkin ada beda-beda dikit, tapi kayak fakultasnya tetap sama pilihanku tuh gitu. Kak Ariel, terima kasih. Jadi gitu guys. Terus sebenarnya guys, kalau kalian tahu, Kak Ater terima kasih. Pilihan satu aku tuh di yang UTBK kemarin tuh sebenarnya nggak begitu seperti jurusan aku yang aku keterima sekarang itu loh guys. Walaupun mungkin masih deket, tapi ya emang gak yang ke situ banget. Tapi aku tuh suka jurusan itu. Ini bakal jadi ambigu banget karena aku nggak nyebut namanya. Tapi itu tuh kadang ini terima kasih. Aku tuh bener-bener tertarik sama jurusan itu karena pas dengar, kayak pas aku ikut ke open house-nya tuh aku dengar kayak apa aja kegiatannya, apa aja yang dipelajari, terus kayak banyak turapnya, ntar datangnya tuh ke ini, terus aku kayak merasa emang itu yang aku tertarik gitu. Ya walaupun emang nggak rezekinya di situ, tapi jurusanku yang sekarang juga banyak belajar yang seperti itu sih, walaupun mungkin nggak langsung gitu ya, dan lebih banyak ke ya sesuai nama jurusannya. Aku juga senang sih, itu emang yang aku mau juga gitu. Begitu. Dan ini ya clue lah. Tapi langsung ketahuan sih kalau aku ngomong kayak gitu. Pokoknya pilihan satu aku itu salah satu jurusan yang hanya ada di kampus itu. Ya udah disebut Kak. Oh, kalau nggak salah ada di kampus lain juga, tapi bukan di sini gitu loh. Itu jadi ya udah, aku itu aja. Ya cuman kayak sedikit lah di Indonesia. Begitu guys. Jadi kita tunggu sampai ntar mulai ospek, berarti harusnya kalau kata temanku di bulan Agustus ya gitu. Nah guys, lalu aku akan ngomongin ini guys. Karil terima kasih. Tur guys, tur iyalah itu mah susah banget buat tembus ya kan Kak, aku bilang juga. Emang aku sebenarnya agak ketinggian aja sih. Kami Kimon terima kasih. Nih guys, kalian kan terima kasih buat tur guys. Makasih ya, cepet banget loh sold outnya. Aku belum sempat ngomong-ngomong lagi, tapi kayak terima kasih banyak ya Kak Denny, terima kasih udah pada sold out aja ternyata ya. Nah ini aku mau ngomong outfitnya guys. Aku mau nanya ke kalian dulu, soalnya takutnya kalian nggak mau. Jadi aku tuh berencana pas tour tuh aku buat meet and greet dan two shot, aku pengen pakai dress guys. Dress kayak dress kelas show gitu. Nah tapi aku mau nanya dulu nih, kalian mau nggak kalau kayak gitu? Apa kalian pengennya? Karena aku mikir kan, kalau ntar aku last show terus two shot yang pakai dress kayak gitu kan nggak sebanyak itu ya yang bakal dapet gitu. Maksudnya itu pasti yang verif aja dan nggak banyak lah. Kalau misalkan aku two shot ini kan aku ke beberapa kota dan pasti banyak ya, lebih banyak yang bakal two shot sama aku gitu. Nah kalau aku pakai dress kayak dress last show gitu, kalian mau nggak gitu? Apa pengen apa, mending pas tour ini aku pakai outfit biasa kayak misalkan outfit aku kalau meet and greet sebelumnya, terus last show kan pasti pakai dress ya. Apa mending kayak gitu? Apa jadi kayak biar beda aja, kayak dress ya itu mah buat last show, yang sekarang biasa aja gitu. Apa gimana? Tapi kalau misalkan dressnya pasti aku bedain. Mungkin aku mikirnya sih tiap kota aku bakal beda dressnya, apalagi buat last show pasti bakal beda juga gitu. Mending gimana guys, kalian pengennya gimana? Oh tadi biasa.
Outfit biasa aja. Dress skena. Dress. Dress kaos band ha. Hey, dress biasa aja. Gini deh. Guys, gimana sih bikin voting di voting. Kita bikin voting di X ya. Ini aku one day aja deh. Memang gak repot bawa, kan demi foto gak apa-apa kok, demi bertemu. Ini aku ini ya, dressnya berarti kalian harus ingat dressnya tuh bukan dress kayak dress summer dress atau apa gitu. Aku bakal pakai dressnya kayak orang kayak ke prom atau gitu-gitu loh, yang mirip-mirip kayak gitu. Ingat ya, kalau aku bilang dress berarti yang kayak gitu. 12 jam ya. Tapi 12 jam ntar cuma sampai siang. Gimana kalau ada yang belum bangun, sekarang udah tidur tapi belum bangun. Itu ya, pokoknya guys, kalau dress berarti kalian inget-inget aja kayak dress buat live show. Oke? Kalau outfit lain mungkin aku bisa pakai jeans, aku bisa pakai yang lain, pokoknya yang kayak gitu. Kalau outfit lain ya. Oke? Aku akan buat votingnya. Udah aku post ya. Ntar kalian vote aja ya. Aku bener-bener bakal ngikutin kalian aja nih, kalian pengennya gimana. Aku yakin dress ya. Takutnya aku awalnya pengen kayak surprise gitu, aku pakai dress, tapi kayak gimana kalau kalian pengennya dress emang spesial buat live show aja gitu loh. Jadi kayak aku ngikutin kalian aja deh pengennya gimana. Ya. Oke. Karena aku mikir kalau emang tour kan lebih banyak ketemu orang, lebih banyak yang foto sama aku, jadi kayak punya kenang-kenangan aku pakai dress gitu loh, kayak last show. Tapi kalau pengennya emang spesial aja gitu, biar last show tuh spesial dengan dress gitu, juga bisa aja. Jadi silahkan kalian vote. Hasil votingnya aku bakal beneran ngikutin itu ya guys. Jadi kalau misalkan emang dress, aku akan dress. Kalau emang outfit lain, aku akan outfit lain. Jadi kalau misalkan kalian pengennya aku outfit lain aja, ajak teman-teman yang lain untuk voting di outfit lain. Oke? Silahkan ya. Aku akan ngikutin kalian. Jadi aku tuh belum, kalau teman-teman yang lain ya, Kak Taris terima kasih. Kalau teman-teman yang lain kayak udah aku dibeli outfit, aku lagi nyobain outfit, aku kayak aduh aku belum nanya. Gitu guys, aku belum nyiapin juga, jadi aku juga harus nyiapin dari sekarang. Tidak sabar ya guys, tur. Nih aku kasih keterangan ya di bawahnya. Dress kayak dress last show prom yang cantik dan mewah. Mewah dan elegan. Wih. Mana ya, bentar. Kok gak kepencet? Outfit lain. Bentar ya guys, aku lagi menulis keterangan dulu. Outfit lain, jeans, casual, emo. Mana ya, emot emo mana guys?
Udah aku tulis kekurangannya. Tinggal dipilih ya. Kutunggu. Dress sama gaun sama gak sih guys? Pokoknya dress gaun gitu lah ya. Itu ya. Jadi silakan ngevote guys. Oke, akan kutunggu ya hasil vote-nya. Terima kasih loh. Kalau misalkan outfit lain ya guys, ya paling gak akan jauh-jauh dari outfit aku sebelumnya sih. Aku gak akan yang sebenarnya gak akan yang feminin dengan warna-warna cerah banget ya. Pastinya kemarin terima kasih. Pasti ya ujung-ujungnya ke hitam lagi. Mungkin ntar divariasiin. Aku berarti bakal nyari-nyari baju lagi. Sampai kapan periode vote-nya? Sehari bisa. Apa ini Phoenix? Konteks maksud Phoenix yang gak jadi itu. Mungkin kalau dress warnanya yang pasti bakal beda-beda. Aku pengennya tiap kota beda. Kalau misalkan outfit lain ya pasti beda-beda tiap kota, tapi bukan ya sesuai style aku aja biasa gitu. Kota panas loh ya terus. Begitu. Bingung kita kalau dress emang kenapa? Phoenix. Masa kemeja kita dia terserah. Emang kayak kalau kelas show kayaknya kalian juga nggak kemeja harus kemeja banget kok, walaupun aku ntar dressnya pakai gaun. Bebas guys, makanya aku akan menunggu hasil voting kalian aja. Udah banyak dah yang voting ternyata. Masalahnya 3 biji ya. Aku akan mikir-mikir juga sih gimana, apakah aku akan tiap kota nyari di situ apa aku gimana. Aku juga masih belum tahu, tapi kayak akan kuusahakan kalau emang pada pengennya dress. Aku udah mikirin ini dari jauh hari juga kayak kayaknya aku kalau misalkan masih ikut tour terakhir ntar pengennya pakai dress gitu. Kayak terserah kalian. Tapi aku seneng banget deh guys. Aku kan masih ikut konser ya. Aku nggak nyangka banget masih ada konser gitu loh di tengah-tengah ntar. Aku ngira aku bener-bener nggak akan dapat konser terakhir gitu loh. Karena aku mikirnya mungkin ntar ya mungkin ada tour, tapi konser paling ntar kan berarti Enif gitu ya. Wah jauh banget tuh. Itu data setelah tour kita ada konser terus kayak udah gitu di Jakarta kan, terus naik ya guys, aku lupa deh. Iya, ya kan terus kayak kembali lagi ke situ, jadi kayak senang sekali. Gitu. Ya, senang. Kataris terima kasih. Setlist Ori, aku juga nggak sabar banget sih dengan lagu-lagu Setlist Ori. Kemarin udah siapa yang udah nonton pasti udah nonton kan semua SPV-nya. Nggak sabar sama SPV keduanya juga, jadi kayak Kak Reza terima kasih. Aku seneng banget sih lihat SPV-nya, aku suka banget sama lagunya juga. Gerakannya, lagunya, nadanya, kostumnya, suka banget. Karipa terima kasih, aku benar-benar gak sabar sih dengan lagu-lagunya. Ada nggak ikut nggak? Sorry kita lihat ya. Kak Reza terima kasih, kita lihat ntar ya. Skor TO sama UTBK jauh nggak dir? Nggak, ternyata Kak Reza terima kasih. Skor TO aku tuh emang pernah nyentuh ke rata-rata
pilihan pertamaku, tapi emang Kariza terima kasih. Emang stabilnya tuh di rata-rata segitu, di rata-rata hasil UTBK aku gitu lah. UTBK aku tuh emang segitu, dan emang rata-rata TO aku juga emang segitu-segitu. Jadi kayak Kariza terima kasih, jadi kayak nggak beda jauh. Kalian tuh terima kasih. Guys, kalian udah lihat ini juga belum? Lumina. Lumina kan? Iya, Lumina yang OFC tuh, yang punya OFC. Apakah kalian sudah melihat konten Lumina aku? Kalian terima kasih. Itu guys, kalau ada yang mengira aku bikin Lumina setelah aku ngumumin grade, salah. Aku bikin Lumina itu sebelum aku ngumumin grade. Jadi kayak kakak-kakak staff pun gak ada yang tahu kalau aku mau ngumumin. Jadi kayak aku ngerasa pas aku ditawarin, pas banget nih ntar pas di post tuh kayak kan aku tuh shootnya bulan April, terus aku STS, terus ntar bulan depannya ada konten Luminaku gitu. Jadi kayak pas sekali. Gitu. Gara-gara nangis. Semuanya pas nih, kayak tunggu aja ntar kalau ada konten-konten lagi. Terus itu konten Lumina tuh aku juga ada banyak foto-fotonya kan, udah dikirimin ke aku, tapi aku bingung guys, aku ntar masih belum milih-milih fotonya. Jadi ntar aku mau ngepost foto juga dengan outfit Lumina aku itu. Ditunggu ya, mungkin besok aku akan milih abis ini, berarti banyak banget soalnya aku sampai bingung kayak ntar ya aku pilih-pilihin dulu ya. Pas yang natap langit, ntar ya aku cari. Tanya kok. Videonya panjang, durasi 2 hari. Bagus kan, aku juga dikasih lihat videonya sebelum di-upload, kayak bagus kan gitu, kayak terus lumayan lama ternyata, berapa ya, berarti 2 menit nggak sih, 1 menit lebih lah. Terus kayak wah bagus, kayak editan juga bagus. Ntar akan aku post semua foto, nggak semua juga sih, aku pilihin dulu ya. Kak Ilham terima kasih. Apa lagi ya? Kak Reza terima kasih. Aku sudah bercerita. Oh ya guys, aku ntar minggu depan, besok berarti kan, hari ini tanggal 2, besok Karvin terima kasih. Aku ada ini kan, AFC event guys. Siapa yang ikut AFC event? Ntar ketemu ya AFC event sama aku yang ikut besok. Hati Mazu terima kasih. Ada yang lupa apply ya. Terus kalau ada yang ikut, kita bertemu ya. Apa lagi ya? Terus ntar aku ada show, terus ntar udah pokoknya full kegiatan lagi guys aku pokoknya. Kalian tuh terima kasih, bertemu ya, kita banyak ketemu. Ntar kita jadwalkan lagi kapan live, oke? Roommate udah ada nggak? Udah ada juga roommate guys. Ntar deh spill ya. Karvin terima kasih. Vica aja kita ketemu. Iya, ntar bertemu di bulan ini juga berarti ya. Vica-nya belum di ini ya. Belum di ini kan, belum ada jadwal. Ntar ya, kalau udah ada jadwalnya kita ketemu di Vica ya. Kita bertemu di show-show lain juga. Oke? Di event, show-show dan lain-lainnya juga. Sekarang sudah jam 1 guys. Kak bukan Ripat ya, dah. Terima kasih ya Kak. Makasih loh sudah nemenin live guys. Hampir 2 jam ini. Istirahat ya. Kak Reza terima kasih. Ini yang sering banget ke delete ya sekarang. Kayaknya tadi nonton di Lana juga ya. Sekarang sudah jam 1 guys. Selamat beristirahat ya. Kayaknya di beberapa orang ada yang udah lebih pagi juga ya ini. Kayak terima kasih. Kak Bayu terima kasih, semuanya terima kasih ya sudah menemani live aku setelah sekian lama. Aku dari tadi ngomong banyak banget kayaknya.
Terima kasih banyak ya. Ntar kita live lagi. Kita bertemu di kegiatan-kegiatan lain. Aku akan baca top gifters sekarang. Dari 24 lagi. Kak Ariel Only Virgi. Kalau gitu ngapain di sini? Oh jadi inget deh. Ntar aku udah ketemu sama Intan lagi kan tadi. Aduh Kak Intan. Ntar kalau di sana bertemu Kak Intan. Aku udah ketemu sama Intan terus kayak Kak, tapi dia ngomong kayak gini, Kak, ntar tapi mau beneran mau ini Kak bareng aku mau tour gitu. Dan bilang kayak iya apakah kita harus ajak anak kecil itu alias si Virgi? Terus kayak ayo kita ajak aja. Jadi kayak oke, ntar ya kita ngobrol lagi. Intan tuh ya setiap ketemu aku kalau di teater ya kayak Kak Indira semangat ya. Terus tau gak sih dia tuh kalau ngomong selalu melotot guys ke aku. Bukan selalu kayak pas lagi nyemangat tuh kayak Kak semangat ya. Sumpah aku kayak iya makasih Intan. Kan jadi gak jadi kan bentar. Bentar. Oke lanjut, tadi ada Kak Ariel Olivier. Terima kasih Kak. Ada Kak Ceki, terima kasih. Kak Rapin beda 16 hari sama Indira sama apa nih? Kak Rapin terima kasih. Kak Deimazu terima kasih. Kak Ga terima kasih. Kak Dianto terima kasih. Ingat kan semangat Kak di mandiri ya. Kalau misalkan masih ikut mandiri jadi semangat pokoknya. Kak Arvin terima kasih. Bertemu di VJ dan kegiatan lainnya. Kak Firas ini apa nih? Firas mengejar cinta. Kalau lanjutannya nggak kebaca di sini Kak, maaf ya. Terima kasih Kak Firas, jangan nangis terus ya. Kak Arya juga kok sama sih hashtagnya sama Kak Firas. Oke, Kak Arya juga terima kasih ya. Kak Husen, semangat bulking. Semangat Kak, terima kasih banyak. Kak Casper terima kasih. Kak Ilham terima kasih. Kak Atar terima kasih. Cepat tidur katanya hari ini harus bangun pagi. Kok jadi Kak Garpu Diandra only. Oke. Terima kasih Kak Garpu. Kak Rajan terima kasih. Kak Mohen terima kasih. Kak Zibara terima kasih. Kak Rifki terima kasih. Kak Payapo juga. Kak Septa mau kulineran apa nih? Aduh Kak nggak kebaca Kak lanjutannya apa Kak. Tapi terima kasih Kak Septa. Kak bukan Ripat terima kasih ya Kak. Kak Bayu, Kak Mikimon, Kak Reza Gian, terima kasih banyak top 3 hari ini. Terima kasih ya Kak. Ntar kalau kita live lagi mampir lagi ya. Terima kasih banyak loh Kak. Ntar aku live lagi ya, kita jadwalkan lagi kapan live-nya. Terima kasih pokoknya Kak Bayu, Kak Mikimon, Kak Reza Gian. Kak Reza Gian jangan sering-sering ke Delin dan Lana dulu ya, kebetulan masih ada Indira. Terima kasih banyak ya Kak. Sama bertemu semuanya di kegiatan-kegiatan lain, di live-live selanjutnya. Terima kasih. Kita bertemu lagi ntar. Bye-bye. Terima kasih guys. Bye-bye guys. Selamat tidur semuanya. Selamat beristirahat yang masih berkegiatan. Semangat yang harus tidur, semangat. Kok semangat harus tidur? Selamat beristirahat. Aku guys ini TMI guys, hari ini aku tidur 14 jam kayaknya. Jadi sekarang aku udah sebenarnya nggak ngantuk guys. Aku harus melakukan banyak hal lain seperti beres-beres kosan yang sudah di gudang ini. Jadi kayak bye guys. Dadah. Bye bye guys. Dadah.